teman-teman, kembali lagi di podcast kita bersama aku lagi, Christine, dan di sini kita kedatangan tamu terbaru kita yaitu. Halo, aku Keisha Ivana Zulaika. Halo, aku Arya Gitza. Oke, kita langsung aja masuk ke topik kita ya. Jadi tuh kemarin ingat gak sih yang pas kita lagi marak-maraknya demo? Iya. Nah, itu kan demonya sangat-sangat ricu ya, sampai banyak banget repost story Instagram. Iya, benar-benar aku juga ikut nge-repost tuh. Oh iya? Iya, aku ikut nge-repost loh. Terus gimana sih pas kalian baca berita itu, gimana sih maksudnya? Jujur, aku awalnya kaget sih ngeliat berita demo itu. Kan awalnya demonya berjalan dengan baik ya, dengan damai dan lancar. Terus gak tau kenapa demonya tuh makin hari makin ricuh menurut aku. Terus abis itu aku turut prihatin sama banyak korban jiwa yang berjatuhan. Terus abis itu, tapi aku juga ngerasa ini tuh bagian dari semangat para rakyat untuk mengungkap rasa kecewa mereka terhadap pemerintah. Kalau menurut aku demo itu kan adalah sebagian dari hak kita sebagai warga Indonesia untuk berpendapat kan ya. Kita adalah negara demokratis, jadi sudah seharusnya kita untuk menyampaikan aspirasi kita jika ada peraturan yang tidak sesuai dengan kita. Kita akan mengkritisi dan juga mengawal kebijakan itu. Oke. Untuk yang mengupload itu sebenarnya salah satu upaya kita untuk menyebarluaskan informasi yang akurat, karena dari stasiun siaran nasional itu kan di bawah pemerintahan juga ada pemboikotan untuk tidak boleh menyiarkan itu kan ya. Terus ada juga live TikTok yang di-ban. Ya. Jadi itu adalah salah satu upaya kita untuk menyampaikan aspirasi rakyat dan untuk menyebarkan informasi yang secara akurat. Tuh. Tapi sebenarnya deh, aku bingung. Kenapa sih? Apa sih akar masalah dari segala demo ini tuh? Itu dipicu karena keresahan masyarakat ya. Masyarakat tuh ngerasa pemerintah tuh kayak nggak berpihak ke mereka. Apalagi mereka tuh nyadar akan peraturan pemerintah yang kayaknya nggak masuk akal deh buat rakyat kecil tuh. Aduh, nggak berpihak banget, nggak adil banget. Terus juga harga kebutuhan pokok kan makin naik nih ya. Terus kayak jadinya tuh kesannya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu loh. Iya, betul banget. Oke, jadi per data Juli 2025 itu ada sekitar 40.000 orang yang terkena PHK. Itu artinya apa? Itu artinya 30% meningkat dari periode tahun sebelumnya. Nah, selain itu sebenarnya kita mengalami penurunan ekonomi atau stabilitas yang tidak stabil itu semenjak terjadinya COVID-19. Itu sebenarnya kita sudah mengalami penurunan ekonomi, cuman mungkin baru sekarang aja kita bersuara berpendapat gitu kan. Dari COVID itu kita sudah mengalami penurunan karena kita tidak bisa lagi mengimpor beberapa produk ke luar negeri ataupun sebaliknya gitu. Jadi kita kayak seakan kita lagi terpuruk. Tapi di sisi lain, para DPR, para pemerintah sedang lagi senang-senangnya karena penjakan kenaikan gaji itu kan. Iya, bener banget. Aku lihatnya kayak kesel banget, sumpah nggak bohong. Iya, kayak sampai joget-joget itu. Oh my god. Aku tuh sempat ngeliat story-storynya orang yang ada di dalam gedung DPR itu, bahkan mereka tuh lagi joget-joget, lagi senang-senang, lagi karaokean malah. Sementara kita di luar tuh lagi menyuarakan suara rakyat gitu loh. Oh, bahkan waktu itu kayaknya kalau tidak salah, siapa ya, ada yang bilang kalau misalnya gerbang DPR tuh akan dibuka terus. Tapi, waduh. Oke, itu tanggapan dari Bu Puan sepertinya. Tapi betul deh. Kalau nggak salah mereka ada kericuhan yang parah. Kayak pembakaran fasilitas, terus ada penjarahan. Itu kok bisa sih? Apa? Menurut aku ya itu adanya dengan adanya pembakaran gedung DPR itu, terus abis itu fasilitas-fasilitas umum tuh bahkan dibakar tuh karena adanya provokator. Karena kan sebenarnya mereka tuh demo-demonya tuh emang ya udah baik-baik aja, nggak ada namanya penjarahan dan lain-lain gitu. Terus mungkin itu karena ada oknum yang memanfaatkan keadaan ya, terus jadi dia kayak ya udah memprovokasi aja nih biar makin panas demonya gitu. Iya, tahu nggak penjarahan rumah Sahroni? Iya. Itu ada kesaksian namanya Ibu Andriani dari Rakyat Bersuara. Nah itu tuh kata beliau bahwa memang penjara itu sudah direncanakan sejak pagi-pagi gitu. Memang ada yang memprovokasi.
Nah, begitu. Terus juga terjadi kericuhan di beberapa gedung DPR dibakar seperti yang ada di Makassar. Itu kan juga ada korban jiwanya, Abai kan. Beliau meninggal di tengah kebakaran itu. Nah, iya itu. Itu Padahal karena dia tidak bersalah ya? iya dia tidak bersalah. Sama seperti ojol yang waktu itu ya? Iya, betul. Itu adalah puncak dari segala puncak di demo kemarin itu nggak sih? Iya, betul. Yang kematian Afan terlindas Bima padahal dia tidak salah. Nah, itu benar-benar Tapi jatuhnya itu tuh seperti ada pola antara kericuhan 98 dengan 2020 ini sekarang. Karena ada Mirip beberapa, ya? iya mirip. Nah, Kayak seperti waktu itu juga sempat kita ter tergoda dengan apa ya, kampanye penjarahan tokoh-tokoh Cina. Itu memanfaatkan etnis Tionghoa untuk dijarahkan. Iya, Ya seperti itu. Itu juga sama dengan polanya dengan 98. jadi kayak kenapa orang-orang Indonesia tuh pengen banget melakukan penjaraan sih kayak wah kita kan fokusnya kan ke DPR ya bukan Tapi menurut aku tuh kan emang penjarahan ini tuh bukan tujuan dari demo itu ya. Mungkin karena rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap DPR tuh jadi kayak aduh greget banget nih. jadi mereka menjara Iya. toko Syaroni lagi maksudnya menjara rumah Syaroni ya. Iya betul. Tapi Apalagi kan rumah yang DPR lain juga di iya rumahnya Uya Kuya juga. Tapi Iya. aku jujur agak gimana gitu ya dengan rumah Uya Kuya karena kan si Uya Kuya ini baru menjadi anggota DPR gitu. Iya. Belum lama terus rumah dia dijarah juga agak kasihan cuma itulah konsekuensi yang dia dapat. Iya. Tapi dia sempat minta maaf ya. Iya. Tapi ingat gak sih kalian yang kalau tidak salah Prabowo maaf Prabowo pernah reply satu apa ya di platform X gitu, tapi dia tidak mencantumkan rasa permintaan maaf dia atau rasa penyesalan dia gitu. Betul. Itu tuh kalau nggak salah terjadi ketika Afan Kurniawan terlindas oleh mobil rantis. Iya. Nah, yaitu Bapak Prabowo menyampaikan bahwa akan diusut tuntas, tapi beliau tidak meminta maaf secara personal Iya, pada secara keluarga personal, Afan iya. Kurniawan. Tapi katanya diganti dengan uang ya. Iya, padahal itu tidak Setimpal iya, dengan tidak setimpal. senyawa yang ada gitu. Mereka menghilangkan nyawa tapi mereka membayarkan dengan uang. Itu tidak setimpal Iya, dan pasti betul. keluarga pasti terlibat ya. Pasti. Terus kenapa terjadi enggak gimana itu? Gimana? Iya ya, 17+8. Tapi katanya nggak dilakuin semuanya. Iya. Kenapa sih Prabowo itu kenapa? Maaf, bukan Iya. berarti aku menjelekan Prabowo, tapi kayak sedih aja gitu. Kita sudah melakukan apa yang mereka mau. Mereka kan minta aspirasi kan dari rakyat. Iya. Tapi mereka sendiri nggak bisa melakukan aspirasi tersebut. Mungkin menurut aku ya karena tuntutan 17+8 itu nggak semuanya bisa dilakukan dengan waktu yang cepat. Ada juga yang berjalan dengan struktural dan lama gitu. Jadi ada beberapa tuntutan dari rakyat yang disetujui dengan cepat tapi ada beberapa yang lama gitu. Oke, kalau menurut aku tuntutan 17+8 itu kalau nggak salah baru sekitar 11 tuntutan yang sedang diproses, sisanya belum. Nah, kalau menurut aku itu kenapa ada beberapa yang belum? Karena kalau mereka mengesahkan tuntutan itu pasti ada beberapa oknum yang misinya itu terganggu. Jadi mereka seakan-akan terganggu kekuasaannya gitu loh. Ya, begitu. Jadi mereka takut turun Mereka gitu takut ya. turun, iya. Karena mereka udah enak ya di Iya, atas ya. apalagi dengan adanya stabilitas atau transparansi gaji. Nah, itu membuat mereka traktir dengan pendapatannya itu. Iya. Gitu. Tapi kalau nggak salah apa ya? Mengenai apa sih kemarin kan? Aduh hilang kan? Lanjut, santai. Nggak apa-apa. Kita kan Iya. Tapi kita udah mau selesai juga sih. oke. Maaf ya. Gak apa kan? Kalau gitu kita tutup aja. Ya, begitu tutup aja. tutup aja. Oke. Baik, sekian dari podcast kita hari ini. Maaf kalau misalnya ada jeda-jeda sedikit ya. Sekiranya kalian bisa paham. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya.
Dadah.